Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah Sentot dan Edi ketika mendaki ke Gunung Ungaran yang mengalami berbagai kejadian mistis yang tidak mereka kira. Sentot yang sebelumnya memang merupakan keturunan siluman ular memiliki kepekaan lebih terhadap beberapa kejadian gaib yang menimpa rombongan mereka. Dan itu cukup membantu dalam perjalanan mereka kali ini. Nah, seperti apa petualangan Sentot dan Edi selanjutnya? Kita langsung saja simak kelanjutan ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Seketika Edi merangkul Doni dan Ahmad. Udah, kita ini kan satu tim. Tujuan kita sama untuk mendaki gunung ini. Kalau kita terpecah di tengah perjalanan, hal yang terjadi selanjutnya akan lebih buruk lagi. Dan aku pernah mengalaminya. Dinginkan kepala kalian. Setiap ketakutan akan kita hadapi bersama-sama. Iya Mas Ed, maafkan kami, ucap Ahmad. Namun Doni hanya terdiam. Don, gimana? Mau lanjut gak? Kalau lanjut, turunkan egomu. Kita semua teman. Jabat tangan temanmu. Berbaikanlah. Kemudian Doni pun mengulurkan tangannya pada Ahmad, yang langsung disambut dengan senyuman. Lalu yang lain pun ikut mendekat dan berpelukan. Nah, gitu kan enak dilihat. Masa berantem di depan anak kecil? Tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng. Semua yang mendengar langsung panik. Ed, sepertinya kita harus masuk tenda sekarang. Ya udah, sekarang kita istirahat. Jangan ada yang keluar tenda kalau tidak perlu. Memangnya ada apa, Mas? Tanya Doni. Nanti aku kasih tahu, ucap Ahmad yang lebih dulu masuk ke dalam tenda disusul Doni. Lalu para wanita masuk ke tenda mereka masing-masing. Tinggallah di luar hanya Sentot dan Edi yang masih terdiam di antara dinginnya malam. Ayo Tot, kita masuk, aku mau tidur. Kau masuk aja duluan Ed. Aku merasakan kehadiran Biyung di sini. Aku akan menemuinya. Aduh Tot, jangan aneh-aneh. Kalau memang Biyungmu mau menemuimu, dia pasti sudah menampakkan diri sekarang. Tapi ada yang ingin kubicarakan dengannya, Ed. Dasar bocah bandel. Yaudah, aku mau tidur aja. Kau tunggu aja Biyungmu. Setelah berkata seperti itu, Edi segera masuk ke tenda imutnya. Hembusan angin gunung menggoyangkan tenda pink kecil ke kiri dan ke kanan. Sementara itu, Sentot pergi ke tempat yang lebih sunyi. Dia menyusuri pohon-pohon teh dan terus menuju ke tengah. Mengandalkan instingnya, dia berharap bisa bertemu dan bertanya pada Biyungnya apa yang sebenarnya dia mau dari Sentot. Setelah kepergian Sentot, ternyata Edi tidak bisa tidur. Dia terus kepikiran keadaan Sentot di luar sana. Ditambah ukuran tenda yang kecil untuk ukurannya membuatnya tidak terlalu nyaman. Aduh Tot, kamu ini kemana? Bikin orang khawatir aja. Aku tahu kamu itu anak siluman, tapi tetap aja kamu itu masih kecil, gerutu Edi sendiri. Mau gak mau dicari nih bocah, daripada kenapa-napa. Edi pun bangkit dari tidurnya, membuka selimut dan pergi keluar tenda. Baru saja dia keluar dari tenda, ada sebuah bayangan putih yang melesat menuju ke area perkebunan teh yang gelap. Apa itu tadi? Kayak kain putih. Wah, jangan-jangan Sentot. Edi kemudian menghidupkan senter dan mengeratkan jaketnya. Di tengah gelap dan dinginnya malam, dia berjalan menuju ke tempat di mana bayangan putih itu melayang. Sementara itu, di tengah perkebunan yang sepi dan gelap, Sentot berdiri di atas sebuah batu yang cukup besar.
Di bawah langit yang terang dan banyak bintang, dia bergumam memanggil biungnya. "Biung, aku tahu biung sedang mengawasiku. Keluarlah, aku ingin bicara kepadamu." Dan benar saja, tidak lama kemudian, suara gemerincing gelang kaki terdengar, diiringi hembusan angin dingin menggoyangkan dedaunan. Dari arah atas muncul gumpalan asap putih yang semakin lama semakin pekat. Dan lama-kelamaan asap itu menghilang, berganti dengan sosok wanita cantik memakai pakaian berwarna kuning keemasan. Dia melayang di atas pohon-pohon teh, menatap tajam kepada Sentot. "Apa yang ingin kau bicarakan kepadaku?" tanya wanita itu yang merupakan Sukma, ibu dari Sentot. "Ternyata benar, biung masih mengawasiku. Katakan cepat apa yang ingin kau ketahui," ucap Sukma pada intinya. "Aku ingin bertanya satu hal saja. Kenapa biung masih mengikutiku kalau memang sudah membuangku? Dan kenapa aku tidak bisa berkomunikasi dengan adik-adikku di Lawu? Dan kenapa biung sampai ada di sini? Dan kenapa tidak membiarkanku hidup tenang menjadi manusia? Dan kenapa biung..." "Cukup, Sentot. Katamu kau hanya ingin bertanya satu hal. Itu hanya satu, bonusnya yang banyak. Aku tidak bisa lama-lama di sini, karena keberadaanku akan mengundang makhluk di gunung ini mendekat. Aku hanya ingin memastikan kau tetap hidup untuk memenuhi takdirmu di masa depan." "Takdir apa maksud biung? Apakah aku masih jadi bagian dari anak-anakmu?" Namun belum sempat Sentot mendapatkan jawaban, Sukma telah kembali menghilang kembali ke Lawu. Sepertinya Sukma tahu bahwa kehadirannya di sana adalah sebuah pelanggaran, dan dia tidak ingin mengambil resiko lebih jauh. "Ah, biung payah." Setelah memastikan biungnya benar-benar pergi, Sentot kemudian berusaha turun dari batu yang ia naiki. "Ini gimana turunnya? Kok jadi tinggi begini? Tolong turunin aku, rengek Sentot sendirian. Namun belum sempat Sentot turun dari batu tersebut, tiba-tiba sebuah kain putih melesat dan jatuh di atas tumbuhan teh. Kemudian kain putih itu memanjang ke atas, meliuk-liuk seperti tertiup angin. Dan semakin lama muncul rambut dari dalam yang semakin memanjang. Sampai akhirnya Sentot bisa melihat sebuah penampakan yang mengerikan. Sesosok mirip kuntilanak, tapi dengan tubuh yang sangat tinggi. Tangannya merentang seolah menantang keberadaan Sentot di sana. Sosok itu lalu tertawa meringkik seperti suara ringkikan kuda. Dan yang membuat Sentot merasa aneh adalah wajah dari perempuan itu seperti terbelah dua secara vertikal. "Astaga, wajahmu lebih buruk dari guna-guna berawan yang hitam. Baumu lebih busuk dari bau parfum Edi. Kau wanita atau laki-laki? Bulu ketekmu panjang begitu." Sosok wanita itu hanya tersenyum menyeringai. Lalu kepalanya tertekuk ke samping dengan leher yang memanjang. "Jadilah makananku." "Oh, kau lapar? Tuh, di tas Edi ada banyak makanan." Belum sempat bereaksi, tiba-tiba dari belakang Sentot terdengar suara seseorang menyibak semak. Langkah kakinya begitu besar. Semakin mendekat, suara nafasnya semakin terdengar menakutkan. Sentot beringsut mundur ketakutan, namun sayangnya dia belum bisa turun dari batu. Dan apa yang keluar dari balik semak membuat Sentot semakin ketakutan. Sesosok hitam tinggi dengan badan tegap telah berdiri tepat di belakangnya. Namun tidak nampak wajahnya karena gelapnya malam. Sentot yang lebih takut kepada sosok itu lalu berkata, "Ampun Om pasti suaminya Mbak itu ya?" ucap Sentot sambil memejamkan mata. "Kamu ngomong apa, Tot? Ngawur aja kamu. Dicariin ternyata di sini. Lagi kencan ya sesama makhluk gaib." Ternyata sosok yang ditakuti Sentot adalah Edi yang berada di balik kegelapan malam. Untunglah kau datang tepat waktu." Sentot kemudian berbalik menghadap sosok wanita menyeramkan itu. "Ini orang yang punya banyak makanan, jangan makan aku." "Tot, kamu ngomong apa sih?" "Ini wanita itu lapar,
Katanya mau makan aku. Jadi kutawari makanan yang ada di dalam tasmu. Kan masih banyak. Kayaknya dia nggak doyan roti sobek deh, Tot. Jangan disobek, Ed. Kasih aja semuanya. Itu nama makanannya, bukannya disobek. Lalu tiba-tiba sosok wanita itu mengeluarkan suara tawa yang melengking menakutkan, membuat pandangan Edi dan Sentot kini beralih menatapnya. Tot, kamu pernah diajarin baca doa sama mama gak sih? Pernah, Ed. Bismika Allahumma ahya, itu buat tidur. Sosok wanita itu semakin membesar. Mulutnya terbuka lebar, seperti siap memangsa mereka berdua. Edi pun dibuat ketakutan dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Seumur-umur naik turun gunung, penampakan inilah yang paling menyeramkan baginya. Sesaat sebelum wanita menyeramkan itu akan terbang menyambar Sentot, tiba-tiba dari arah atas puncak gunung terlihat cahaya yang sangat terang. Dan secepat kilat, cahaya tersebut berpindah tepat di belakang sosok wanita itu, membuat wanita menyeramkan itu berteriak nyaring dan hilang begitu saja dari pandangan mata Sentot dan Edi. Cahaya putih menyilaukan itu perlahan meredup, hingga tampak di mata keduanya sesosok wanita muda yang sangat cantik berpakaian kerajaan, berselendang putih berbalut aksen emas. Wanita cantik itu tersenyum sangat cantik dan dengan lembutnya menyapa Sentot. Putra dari Lawu, kau masih polos. Keberadaanmu di sini sangat membahayakan dirimu sendiri. Berhati-hatilah dengan makhluk-makhluk di bawah sini. Mereka semua mengincarmu untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Kau siapa? Kenapa kau lebih cantik dari biungku? Wanita itu hanya tersenyum. Senyumannya bahkan membuat Edi tak berkedip. Aku akan memberitahumu setelah kau bisa sampai di atas sana. Berhati-hatilah, aku menunggumu. Kemudian sosok wanita itu kembali berubah menjadi cahaya dan kembali melesat menuju ke arah siluet puncak Gunung Ungaran. Tot, aku gak kebayang kalau Ali ketemu wanita barusan. Pasti Bopo akan dengan mudahnya berpaling. Memang dasar bopomu itu mudah terpikat wanita gaib. Iya, Ed. Kenapa kamu gak membela bopomu? Karena kenyataannya begitu. Kau juga gak membela sahabatmu, Ed. Ya, karena aku lebih tahu Ali daripada siapapun. Dan memang kenyataannya begitu, Tot. Iya, Ed. Ya udah, Tot. Sekarang kita kembali ke tenda. Aku udah ngantuk. Tapi turunkan aku dulu dari sini, Ed. Aneh kamu. Kamu tadi gimana naiknya? Kenapa gak bisa turun? Aku juga gak tahu, Ed. Jangan banyak ngomong. Ayo turunin aku. Iya, dasar bocah aneh. Sementara Edi keluar mencari Sentot, di dalam tendanya Doni terus mendesak Ahmad untuk bercerita. Sebenarnya apa yang kamu ketahui, Mat? Aku belum tahu pasti, Don. Yang aku tahu sepertinya keberadaan kita kali ini seperti menjadi magnet untuk setiap makhluk gaib di gunung ini. Ah? Maksudnya? Aku merasa perjalanan kita selalu diawasi dari berbagai penjuru. Dan aku peringatkan kau untuk lebih hati-hati. Karena sedikit saja melakukan kesalahan, mereka bisa menjadikan itu sebagai alasan menyerang kita. Alah, gak perlu segitunya lah. 100 kali aku naik gunung ini, gak pernah ada yang aneh-aneh. Gunung ini gunung teraman yang pernah aku daki. Gak ada itu begitu-begituan. Terserahmu, Don. Aku hanya mengingatkan untuk kebaikan bersama dan kelancaran perjalanan kita. Ucap Ahmad lalu tenggelam di dalam sleeping bag-nya, memilih beristirahat daripada berdebat dengan Doni yang berkepala batu. Berbeda dengan Ahmad, kali ini Doni tak bisa tidur. Ditambah tiba-tiba ingin buang air kecil. Dilihatnya Ahmad tampak sudah terlelap. Sebenarnya ada sedikit perasaan takut untuk keluar sekedar buang air kecil. Namun gengsinya atas ucapannya sendiri membuatnya urung membangunkan Ahmad untuk menemaninya buang air kecil. Ah, gak ada apa-apa. Persetan dengan setan. Doni kemudian memutuskan keluar tenda untuk buang air kecil. Bersamaan dengan Doni keluar tenda, ternyata Indah juga keluar tenda. Don, belum tidur kamu?
Belum dah, ini mau pipis. Kamu mau ngapain keluar tenda? Kebetulan kalau gitu, aku juga mau pipis. Cuman mau minta antar Ocha dan Winda, tapi susah bangun mereka. Oh ya udah, ayo bareng aja. Doni dan Indah kemudian bersama-sama menuju ke arah toilet yang letaknya beberapa puluh meter dari tenda dengan membawa satu senter. Sesampainya di toilet, ternyata keadaan gelap tanpa penerangan. Indah masuk ke toilet duluan, sementara Doni menunggu di depan pintu. Don, pintunya nggak bisa dikunci. Kamu jaga di situ ya, tapi jangan ngintip. Iya, ucap Doni singkat. Karena tidak tahan ingin buang air kecil, Doni kemudian dengan kurang ajarnya buang air kecil di sebuah kolam yang ada di depan toilet. Ah, sini aja lah, gak ada orang lihat ini. Setelah puas menuntaskan hajatnya, Doni kembali melihat ke arah pintu toilet. Ternyata Indah belum juga selesai. Dah, udah selesai belum? Lama amat. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Karena penasaran, Doni pun mengecek kamar mandi. Dia arahkan senter dan membuka sedikit pintu kamar mandi yang tak terkunci. Astaga, Don! Teriak Indah karena Doni mengarahkan senternya tepat ketika ia sedang jongkok. Doni yang tak sengaja melihat area intim Indah menjadi berpikiran buruk. Sorry Indah, gak sengaja. Habisnya dipanggil gak nyaut. Tidak lama kemudian, Indah keluar dari dalam toilet tanpa bicara sepatah kata pun. Doni yang melihat Indah seperti itu bukannya merasa sungkan, malah berpikiran buruk. Karena nafsunya sudah sampai ubun-ubun setelah melihat perkakas Indah. Dalam diam, Indah berjalan duluan mendahului Doni. Namun Doni tidak membiarkannya pergi begitu saja. Dari belakang, Doni melancarkan aksinya. Dia mendekap tubuh Indah dan menciuminya dengan beringas. Tidak hanya itu, tangannya juga kemana-mana. Doni sudah tak peduli lagi konsekuensi atas apa yang diperbuatnya. Namun anehnya, Indah hanya diam saja ketika Doni mendekap dan mencumbunya. Lama-kelamaan, Doni merasa ada yang aneh dengan Indah. Tubuh Indah yang saat itu dipeluknya semakin lama semakin terasa besar. Dan wangi parfum Indah yang semerbak harum bunga berubah menyengat dan anyir. Dalam keadaan memeluk Indah dari belakang, Doni melihat leher Indah perlahan memanjang, kepalanya pun ikut meninggi. Doni yang sadar ada yang tidak beres, langsung melepaskan pelukannya. Tubuh Indah semakin tinggi dan terus meninggi. Dan tiba-tiba, sosok Indah berubah seketika. Sweater berwarna merah muda berubah menjadi kain berwarna putih lusuh. Rambut yang sebelumnya dicepol, seketika berubah menjadi kain putih yang terikat. Doni yang sangat ketakutan melihat Indah yang berubah menjadi pocong dengan tinggi menyamai pohon pinus. Sampai tak terasa dia pun kencing di celana. Sosok pocong itu tak menampakkan wajahnya. Semuanya terbungkus kain putih. Ketika Doni mendapatkan tenaganya lagi, segera dia berlari tunggang langgang kembali ke tenda sambil berteriak pocong. Ahmad yang tadinya tertidur langsung bangun setelah mendengar suara teriakan. Dan ketika dia melihat sekeliling, temannya sudah tidak ada di dalam tenda. Loh, Doni kemana? Batin Ahmad. Suara teriakan di luar tenda semakin terdengar kencang, membuat Ahmad akhirnya keluar dari tenda. Setelah Ahmad keluar, para wanita juga ikut keluar tenda. Dari arah bawah terlihat Doni berlari sampai terjatuh-jatuh dan berteriak, "Mat, pocong Mat, pocong!" Teriak Doni setelah berada di dekat Ahmad sambil ngos-ngosan. Dan ketika melihat ke arah para wanita, spontan Doni bertambah ketakutan dan jatuh terjengkang ke belakang karena melihat Indah. Indah pun menjadi bingung dan bertanya, "Kamu kenapa sih Don?" "Tenang dulu Don, baru cerita ada apa." "Indah, pocong Mat, di bawah, Indah, pocong." Ocha kemudian mengambil botol air minum dan memberikannya pada Ahmad. Ahmad lalu membacakan doa pada air di dalam botol tersebut dan meminumkannya pada Doni agar tenang.
Setelah Doni tenang, dia pun mulai bisa bercerita dengan lancar. Tadi aku sama Indah ke bawah untuk pipis, tapi ketika Indah ku ajak balik ke tenda, tiba-tiba dia berubah jadi pocong. Jelas Doni. Tentu saja dia tidak menceritakan perbuatan sebelumnya atas Indah. Lah ini Indah di sini, Don, bantah Ahmad. Iya, Mat, aku tadi memang ke bawah bareng sama Doni, tapi begitu selesai pipis, aku keluar toilet, si Doninya udah gak ada. Kirain aku ditinggalin, makanya aku duluan balik ke tenda. Doni yang mendengar penjelasan Indah merasa berat untuk percaya. Tidak lama dari itu, Sentot dan Edi datang dari arah atas kebun teh. Loh, ada apa ini? Rame-rame di luar, bukannya pada tidur? Tanya Edi ketika melihat semua berada di luar tenda. Ed, Doni bau pesing, Ed. Ngompol tuh celananya basah, ucap Sentot yang memperhatikan kondisi Doni. Dan memang sebelumnya Doni kencing di celana karena ketakutan. Menyadari itu, Doni langsung berlari masuk ke dalam tenda untuk berganti celana. Semua yang ada di sana pun tak bisa menahan tawanya. Kirain kamu aja, Tot, yang suka ngompol. Iya, Ed, ternyata aku ada temannya. Lain kali Doni aku ajak nginep di rumah biar ada teman ngompol. Cari mati kamu, Tot, bisa dilempar ke Segoro Kidul sama Mama. Semua pun tertawa mendengar celotehan mereka berdua. Loh, Mas Edi sama Sentot dari mana? Tanya Ahmad heran. Ini ngantar Sentot pipis. Tapi kok dari atas? Bukannya toiletnya di bawah ya? Tanya Indah ikutan heran. Oh, itu itu apa, Mas Ed? Kok ona anu? Anunya Edi memang itu maksudnya. Iya kan, Ed? Iya. Bukan, Tot. Maksudnya mau sekalian lihat-lihat kebun. Tapi ngomong-ngomong, ini ngapain pada di luar? Tanya balik Edi mengalihkan pembicaraan. Ini, Mas Ed, Doni katanya lihat pocong waktu buang air kecil di bawah. Lihat pocong? Wah, serem banget. Ed, pocong itu apa? Pocong itu nama hantu yang kayak permen, Tot. Wah, manis dong. Aku mau pocongnya satu. Mau raja kamu, Tot. Ya sudah, ayo masuk tenda lagi. Istirahat, masih malam ini. Mereka semua masuk ke tenda masing-masing, termasuk Edi yang harus kembali menahan diri menempati tenda mungil Sentot. Belum juga lama memejamkan mata kembali, Doni sudah kembali berulah. Mat, Ahmad, bangun dulu, Mat, bisik Doni sambil menggoyangkan tubuh temannya. Kenapa sih? Udah pagi. Bukan, Mat, kayak ada yang bolak-balik dari tadi di depan tenda, kata Doni sambil mengintip dari lubang kecil resleting tenda. Tidur makannya, gak usah dihiraukan. Gimana bisa tidur kalau diteror? Kau sendiri kan yang tadi bilang di gunung ini gak ada setan. Doni tak menjawab, hanya memandang kesal. Ahmad yang penasaran akhirnya ikut mengintip. Gak ada apa-apa, ucap Ahmad lalu kembali berbaring. Kemudian berganti Doni yang kembali mengintip keluar tenda. Nampaknya dia masih trauma atas penampakan pocong sebelumnya. Gak ada apa-apa matamu. Tuh, di luar ada orang. Ngapain lagian orang tengah malam begini di luar? Sejenak Doni mengawasi orang itu. Yang membuatnya aneh adalah dia hanya memakai celana tanpa baju di tengah dinginnya hawa gunung ini. Dan posisi orang itu membelakangi Doni. Mat, coba kau usir, takutnya orang gak bener, pinta Doni. Kau aja lah, biasanya kan kamu yang paling berani sama orang. Sialan. Doni yang nekat pun akhirnya membuka resleting lebih lebar dan keluar dari tenda. Maaf, Pak, ada apa ya malam-malam di sini? Lalu sosok itu pun berbalik ke arah Doni, memperlihatkan wajahnya yang separuh rusak seperti dirajam dengan batu tajam. Mulutnya menganga, sementara mata sebelah kirinya mencuat keluar. Setan! Doni kabur ke arah tenda, sementara Ahmad masih berbaring tidak memperdulikannya.
Ku bilang juga apa, tidur, gak usah ngurusin yang di luar tenda, ucap Ahmad dengan ketus. Doni pun akhirnya hanya bisa pasrah. Dia mencoba tidur meski banyak suara-suara di luar tenda yang mengganggunya. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi, Ahmad membangunkan teman-temannya untuk sholat subuh. Dan lagi-lagi, hanya Doni yang susah dibangunkan dan selalu beralasan kalau diajak sholat dan memilih melanjutkan tidurnya. Setelah selesai sholat subuh, para wanita menyiapkan peralatan tempurnya untuk membuat sarapan. Tidak lama kemudian, Ocha menghampiri Edi yang masih duduk terdiam termenung di balik selimutnya di depan tenda dengan membawa secangkir kopi. "Mas Ed, diminum kopinya." Sontak suara Ocha mengagetkan Edi dan membuyarkan lamunannya dalam kedinginan. Ocha, makasih ya, jadi ngerepotin." "Nggak repot kok mas, sekalian bikinnya." "Kamu gimana? Tidurnya semalam, Cak? Nyenyak nggak?" Ocha kemudian mengambil alas dan duduk di samping Edi. "Sebenarnya nggak terlalu nyenyak mas. Ocha mendengar banyak suara-suara di luar tenda dan mengganggu banget." "Oh, Ocha bisa melihat atau merasakan mereka?" bisik Edi lirih pada Ocha. "Kadang-kadang mas, nggak selalu." "Lalu apa saja yang kamu lihat, Cak?" "Nggak banyak mas, cuman Ocha bisa merasakan kalau ada banyak makhluk tak kasat mata yang membersamai perjalanan kita, dan Ocha nggak tahu apa sebabnya." "Oh gitu ya." Belum selesai perbincangan Edi dan Ocha, dari dalam tenda terdengar sentot ribut sendiri. "Ed, apa mama nggak membawakanku telur rebus di tasmu?" "Nggak ada, Tot, lihat aja sendiri." Nggak biasanya mama lupa, Ed." "Memang Sentot suka telur rebus, mas?" tanya Ocha. Sentot kemudian keluar tenda dan menjawab pertanyaan dari Ocha. "Iya, aku selalu sarapan telur rebus. Kalau tidak ada telur rebus, bisa lemas aku seharian." "Alah, lebay kamu, Tot." "Mana ada lebah di sini? Lebay." Mendengar itu, Ocha pun ikut tertawa. "Tenang, Tot, aku ada kok telur mentah. Nanti ku rebus dulu ya buat kamu." Boleh. Kalau nggak merepotkan, 2 ya." "Tot, kamu itu gak boleh begitu." "Gak apa-apa mas Ed, ada kok telurnya. Bentar ya." "Makasih ya, Cak. Maaf nih, Sentot ngerepotin." Ocha pun hanya membalas ucapan Edi dengan senyuman yang sangat manis. "Emang kenapa sih, Tot, kalau nggak sarapan telur?" "Nggak bisa, Ed. Aku harus sarapan dengan 2 telur untuk mempertahankan telurku tetap 2. "Hah? Maksudnya?" Edi berpikir sejenak tak menjangkau ucapan Sentot. "Memangnya kamu punya telur, Tot? Coba sini, penasaran aku." "Bukan itu maksudnya. Biar aku tetap spesial, telurnya 2. "Emangnya martabak?" Setelah beberapa saat, masakan sudah matang semuanya, termasuk telur rebus kesukaan Sentot. Mereka pun makan bersama, kecuali Doni yang masih tidur. Setelah selesai makan, tampak Sentot mengeluarkan kain berwarna pink dari sakunya. Hal itu membuat yang lain memperhatikannya. Namun segera Sentot menyimpannya setelah dipakai untuk mengelap mulutnya. Lagi-lagi Edi memperhatikan tingkah laku Sentot. "Kayak kenal benda itu," kata Edi hanya membatin. Setelah selesai makan dan mencuci peralatan, tenda pun dibongkar. Doni yang tertidur pun dengan paksa dibangunkan karena hari sudah beranjak siang. Sekitar jam 8 pagi, mereka semua kembali melanjutkan perjalanan. Suasana pagi di kebun teh dengan sedikit kabut yang menyejukkan mata dan pernafasan. Kawasan ini biasa disebut dengan kebun teh Medini. Selangkah demi selangkah melalui jalan berbatu dengan formasi kali ini masih seperti sebelumnya. Ahmad dan Doni di depan, lalu para wanita di tengah dan Edi serta Sentot di belakang. Karena memang jalanan masih luas, cukup untuk 1 mobil. "Ed, ini kan kebun teh. Tehnya mana?" "Tehnya masih jadi daun, Tot." "Oh, nanti kalau udah berbunga baru muncul buah teh?" "Bukan, teh itu dibuat dari daunnya, gak ada buahnya."
Tapi kenapa teh warnanya merah, bukan hijau seperti daun? Itu karena... kamu Tot, emang begitu namanya teh. Kamu bikin aku bingung aja jawabnya. Kamu baru ditanya sama aku aja udah bingung, Ed. Bagaimana kalau ditanya malaikat? Waduh, kok sampai malaikat segala, Tot? Udah, jalan aja. Capek aku kamu tanya terus. Namanya juga naik gunung, Ed. Kalau nggak capek, namanya naik delman. Iya juga ya. Mereka terus berjalan sampai menemukan persimpangan ke kanan dan ke kiri. Jalan ke kanan menurun yang nantinya mengarah ke perumasan, yaitu perkampungan khusus untuk pekerja kebun teh. Sementara ke kiri, jalurnya menanjak menuju ke arah puncak. Jalur masih didominasi bebatuan dengan kanan dan kirinya merupakan perkebunan teh. Hingga sekitar 10 menit berjalan, Ahmad dan kawan-kawannya memasuki jalan dengan kontur tanah yang di sebelah kanan dan kirinya merupakan semak-semak yang sangat rimbun. Namun, baru mau melangkahkan kaki melalui jalan setapak tanah itu, tiba-tiba Ahmad berhenti karena dia melihat di depannya lewat seekor ular yang ukurannya lumayan besar. Kenapa lagi, Mat? Tanya Doni yang berjalan tepat di belakangnya. Berhenti dulu, Don. Ada ular di depan sedang lewat tuh. Kita tunggu sampai dia pergi. Namun setelah beberapa menit menunggu, seolah ular itu tidak ada ujungnya. Dengan kemungkinan badannya sangat panjang. Edi yang merasa aneh kemudian merangsek ke depan bersama Sentot dan menanyakan hal yang sama kepada Ahmad. Aneh, Mat. Di ketinggian seperti sekarang seharusnya nggak ada ular. Atau apa, Mas? Atau itu bukan ular sungguhan? Maksudnya ular mainan? Ucap Sentot dengan polos. Ular siluman, Tot. Sentot kemudian maju lebih ke depan, memperhatikan ular yang sedang lewat itu. Dan tiba-tiba, seketika ular itu berhenti saat Sentot mendekatinya. Tot, hati-hati Tot, jangan dekat-dekat. Itu bukan ular, tapi ranting pohon. Mana ada, Tot, ranting pohon bercorak begitu. Ahmad dan Edi kemudian mendekati sosok ular yang terdiam itu. Kemudian Sentot mengambilnya, dan ternyata memang benar. Ular itu berubah sekejap menjadi ranting pohon yang kaku. Setelah itu Sentot menyingkirkannya ke pinggir jalur. Aneh banget, Mas. Aku yakin banget ular itu bergerak tadinya. Mungkin kita kena tipu muslihat, Mat. Ya udah, ayo kita lanjut jalan. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya dengan melewati rimbunnya semak belukar dengan jalan setapak. Setelah beberapa lama berjalan, kembali mereka bertemu persimpangan. Ahmad dan Doni yang ada di depan pun kebingungan. Seingatnya, menuju ke pos 4 tidak ada percabangan saat masih di semak-semak, dan tidak ada papan petunjuk jalan di sana. Belum sempat bertanya, tiba-tiba dari belakang terdengar suara Edi yang berteriak, "Ke kiri, Mat!" Mendengar itu, Ahmad dan Doni pun segera mengambil jalur ke arah kiri, diikuti oleh rombongan di belakangnya. Ed, aku merasa ada yang tidak beres. Wah, udah aja kamu, Tot. Ini masih pagi, masih terang. Jangan aneh-aneh. Padahal apa yang disampaikan Sentot ada benarnya. Karena Edi tak pernah menyampaikan petunjuk untuk menuju ke arah kiri. Dan suara yang didengar Doni serta Ahmad hanya akan menyesatkan rombongan mereka ke tempat yang tidak semestinya. Oke, sampai di sini dulu cerita perjalanan dari Edi dan Sentot ketika mendaki ke Gunung Ungaran. Kita sambung pada episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Terima kasih kalian telah selalu memberikan semangat dan selalu mengklik tombol like serta share-nya. Terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Jangan lupa juga tuliskan komen ya. Tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Untuk Sentot, mungkin ceritanya akan tayang lebih sore ya. Sementara ketika malam hari nanti akan ada episode Nina Bobo untuk menemani malam hari kalian.
Baiklah, saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.